Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Kali ini saya Mas Wahid. Yang di belakang saya ini bis baru yang kemarin lahir anak Barok ya Mas Wahid. Ya. Assalamualaikum Mas Wahid. Waalaikumsalam. Ya. Siap. Apa kabar ini? Baik. Matur suwun lho Mas, Gusti Tili. Alhamdulillah. Pinginane kan dirimu kemarin lusa kan dirimu tak telepon. Mas aku tili dong. Alhamdulillah hari ini beliau bersama seluruh member 44 Trans ke Banga jenguk saya dan anak Barok. Thank you Mas. Alhamdulillah Mas. Siap. Masih diberi kesehatan, bisa bersilaturahmi bareng sama jenengan. Mas ini yang saya tanyakan. Oh, saya belum tanya dulu nih. Saya ucapkan selamat dulu. Sama-sama. Mas Makasih, Mas. lahirnya anak Barok penjenengan. Alhamdulillah. Matur nuwun. Rasanya bagaimana Mas ini yang saya tanyakan? Punya bis baru. Oke. Ini bukan baru beli ya tapi bekas. Orang kaya 44 Trans sing selalu beli baru. Wow, orang lah. Tapi alhamdulillah seneng Mas, karena ini cita-cita dari SMA kalau saya tidak salah. Jadi SMA itu aku ditakdirkan menjadi seorang pelaju. Jadi pulang sekolah jam 2, jam setengah 2 itu aku harus jualan sebuah merek obat dan itu yang saya pasarkan ke Surabaya. Jadi waktu itu belum ada tol lewat Pantura, seringnya pulang sekolah langsung naik bis ke sana kerja, tengah malam langsung pulang, nyampe rumah pagi langsung sekolah lagi. Nah dari situlah kecintaan saya terhadap bis itu muncul. Sos itu betul-betul. Jadi aku seneng bis, cita-cita suatu saat pengen punya bis. Nah baru kelakon atau sampai kesampaian itu setelah saya setua ini. Jadi bener-bener ini tak perjuangkan. Seneng pasti seneng, deg-degan ya saat launching kemarin. Tapi Mas saiki setelah aku telepon dirimu kemarin itu malah justru rasanya mumet, runyam jadi satu. Kenapa? Ternyata setelah bis jadi itu malah tambah pusing. Jadi nek dua bis anyar seneng, tapi setelah jadi malah pusingnya ora karuan. Kenapa? Pusingnya apa iki? Pusingnya ya supir belum dapat. Ada beberapa pelamar yang masuk kriteria semuanya jauh. Jadi kriterianya itu berpengalaman tapi deket nek iso dengan rumahku gitu. Nah, ketemu berpengalaman dekat masih aktif bekerja di perusahaan lain. Kayak sing tak curhatkan yang mau. Kan orang masuk. Belum kecekel ini. Sementara karena alhamdulillah saya diberi keistimewaan menguasai sosial media, banyak juga yang sudah DM, WhatsApp, tanya jadwal bus, tarif bus, intinya pesen bis. Sudah gitu, marketingnya belum ada, tool marketingnya belum siap, tarif sih alhamdulillah ya kemarin sudah bu kasih, itu benar-benar menjadi peganganku. Nah tarif aman lah bisa sejawab. Aman, ya? Tapi nanti yang berkomunikasi siapa? Sementara tak handle sendiri. Sementara masih ada berburu mobil impian, rom second yang harus juga saya handle. Jadi mumetnya ketambahan meneh. Garasi baru aja jadi atapnya. Listrik belum. Jadi saking banyaknya aku akhirnya kembali menjadi orang yang lemah lagi. Makanya aku butuh supportmu, butuh supportnya Mas Rian, butuh konco-konco biru tak teleponi siji-siji. Yang semula saya jarang sekali komunikasi dengan mereka, akhirnya membuat saya menjadi orang yang terbuka kembali untuk bersilaturahmi. Makanya aku iso tak kuat-kuatkan nelfon dirimu ya, salah satunya aku masih labil sekarang ini gara-gara bis ini lain oleng oke orang kuat kayak tipis gitu. Ceritanya seperti itu Mas. Biasa merendah untuk meroket. Ya. Nek dirimu mbiyen piye Mas? Pertamanya di bis apa yang kamu lakukan? Pertama ini mungkin hampir sama Mas. Sejarah ini memang kalau kita bikin sesuatu usaha yang baru itu, yang kita hadapi itu hampir sama tadi yang jenengan sampaikan. Begitu tuku bise karo bise dadi wis seneng teman Mas. Wis luar biasa. Bodoh Agustusan tahun baru jadi satu semuanya. Begitu bis sampai garasi baru mikir, iki engko ordere priye? Supire priye? Perawatannya priye lah iki. Padha, tadi hampir sama disampaikan jenengan. Tapi pada dasarnya itu semua cara pesan dari orang tua
badai pasti berlalu. Badai Mas. pasti. Asal kuat. Ya, yang penting kuat, harus kuat. Nah, itu penting kan silaturahmi. Iya. Konco ya akeh Mas, bisa sharing-sharing tukar pikir. Ya aku tuh wong pinter Mas, aku padha wong sore. Cuman kan paling ora Dirimu pengalaman. nah, iso sithik-sithik lah mau pengalamanku sing biyen pahit-pahite kaya apa ki iso sharing lah. Terus satu lagi Mas mau tanyakan. Kan jenengan beli bis itu pas jam-jam pandemi ya, awal-awal pandemi. Terus berpikiran beli bis. Pada situasi pandemi itu kan situasi yang dihadapkan pada situasi yang belum tentu ini kan. Oke. Nah, ini pikiran jenengan itu berpikir ke arah mana gitu. Aku kayak sampai sekarang juga masih heran. Wayangnya kok toko bis ke sos kayak. Ini saya ingat saya belum pernah atau belum banyak saya sampaikan di sosial media karena ini sebenarnya dalam tanda kutip ini rahasia kunci ini bisa terlaksana. Memang ada yang telepon 2 orang kalau tidak salah. Yang satu influencer juga otomotif, yang satu kakak tingkat saya yang sekarang menjadi dosen di sebuah kampus. Hati-hati, ini musim seperti ini pariwisata aja belum dibuka dan lain sebagainya. Yang telepon atau yang WhatsApp saya jawab langsung memang, tapi tidak pernah saya umumkan. Sekarang saya umumkan di video ini, jadi ini satu-satunya channel yang mengetahui alasan atau trik saya. Saya jawab begini, spesial, channel spesial. Nah, justru kalau tidak pandemi, saya tidak bisa atau saya belum bisa beli bis. Itu. Harganya kan masuk Mas. Oh iya. Iya toh? Harganya masuk. Waktu itu umat bis meneh itu setelah Mas Han Bus Channel itu datang main ke rumah saya 3 kali bawa bisnya yang premium, pasti mampir dan itu dalam 1 bulan kemungkinan 3 kali. Padahal cita-citaku untuk punya bis tak kubur dalam-dalam Mas. Ada kompor uang kompor berarti ya? Iya, kompor kayak kompor. Terus tak kubur dalam-dalam. Aku wis adalah resikonya gede, bis itu resikonya gede, hasilnya kurang apa segala macam, tak tukok ke tanah, tak buat properti. Akhirnya teko, wah kok koleng tak uteknya, wah umat pengen meneh. Saya telepon Mas Rian. Mas Rian, aku pengen bis, lah uangmu berapa? Gak ada Mas, cuma ada mobil gini, tak ceritain. Akhirnya saya diarahkan sama beliau untuk beli bekasnya dengan harga yang menurut saya masih masuk. Nah, oke lah ini beres. Tapi akhirnya kan mumet lagi ketika ada penawaran 1626 yang harganya sangat masuk Mas. 1626 2014 waktu itu cuma butuh 400-an. Yo tak gas walaupun uang cuma ada di rekening itu 18 juta, saya dengan istri meluncur ke sana, tak nego masih dapat lagi, bisa pinjam KPS 3 tahun, kir segala macem masih diurus sama mereka. Jadi ini jadi pandemi bagi saya berkah ya? Ada berkahnya juga gitu loh. Dari Februari kita sudah mumet mikirin orderan BMI yang Jakarta ditutup segala macam, sementara kita harus mengeluarkan unit dari Jakarta. Ternyata Allah Tuhan memberikan sesuatu di balik itu, ya jadilah bis yang murah-murah ini seperti itu. Ceritanya seperti itu Mas. Nah, berarti judulnya pandemi membawa berkah. Pandemi membawa berkah, mewujudkan impian saya. Nek kemudian kalau bertanya, lah kan nanti setelah ini gimana? Saya selalu yakin bahwa semua ini pasti akan berakhir, badai pasti akan berlalu. Entah nanti Februari apa Maret, misalnya setelah semua rakyat divaksin, ntar ada motor SWAS, ada pesawat lewat. Setelah semua rakyat divaksin misalnya, kemudian nanti pariwisata sudah mulai diizinkan, pasti akan bangkit dunia pariwisata. Amin. Kita optimis saja lah, pasti akan bangkit dan tidak lama lagi. Toh alhamdulillah per hari ini di garasi kita Semarang itu ada 2 bis parkir penjemputan. Yang satu ziarah, kebetulan tetangga juga. Yang satu nggak tahu, masih pada tutupan, berarti krunya mungkin belum bangun. Saya tadi jam 6 lewat dari subuhan itu keliling-keliling nyari inspirasi kadang itu. Wah, berarti memang ada celah untuk kita sebagai, kalau kata Mas Rian,
Cie yang sekarang jadi pengusaha bis gitu katanya. Saya ditelepon diledeki, "Ustaz Mas, aja ledek, aku pusing gitu loh." "Oh, pusing lah apa? Saiki ya kowe ra iso gampang tak culik gitu katanya. "Ya wis aku tak sowan ning omahmu, ah, kampret kata-kata di mulutmu, lambemu gitu." Gitu. Jadi yo insya Allah Mas, nek saya pikiran saya selalu optimis, saya tidak takut, saya mikirin itu apa yang di depan. Kekhawatiran yang di belakang itu ora tak pikir sekarang. Karena nek dipikir sekarang orang melaku Mas. Ya. Coba kalau saya mikir ini pandemi masih berapa tahun lagi ya, berapa bulan lagi ya, kan nggak jadi beli. Iya. Ya saya kira tunggu dulu lah, 2 tak pol-polke itu, tak pol-polke, tak mentok ibarat kalau gas itu bener-bener tak soske supaya dapat 2, yang satu alhamdulillah sudah jadi. Itu yang sekarangnya belum diambil. Oh. Salah sekali. Awak. Ayo, Kang Nyon, iki Kang Nyon. Nantikan anak ketiganya. Sing jelas gambarnya ndas gulu ayam. Awak. Ya oke. Ya, seperti itu ceritanya Mas. Bismillah, saya selalu optimis bahwa kalau niatnya kita baik ya untuk kru, untuk tambahan pendapatan beberapa kakak lagi, insya Allah Tuhan pasti akan beri jalan. Amin. Jadi intinya di tengah pandemi ini tetap semangat Mas, tetap optimis untuk pencerahan bisnis ke depan Mas ya. Bismillah. Aman. Mungkin bincang-bincang kita segini saja Mas ya. Kita lanjut ngopi. Siap. Ya, kita tutup. Mungkin perbincangan antara saya dan Mas Maid ini bisa diambil hikmah ataupun untuk menambah semangat kalian-kalian di luar sana, khususnya di dunia pariwisata. Intinya pandemi ini tidak untuk melemahkan semangat kita, tapi untuk menambah semangat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Siap. Jos. Sos. Pamit.